Saya John Harrington, 58 tahun, pemilik perusahaan alat kesehatan terkemuka di Amerika. Uang saya cukup untuk membeli seluruh rumah sakit, tapi saya tak pernah berpikir melakukannya karena sistem medis Amerika adalah yang terbaik di dunia. Setidaknya itulah yang selalu saya yakini. Pagi itu, saya terbang dengan jet pribadi dari New York untuk rapat di Singapura. Semuanya berjalan sesuai rencana hingga kapten mengumumkan dengan suara panik bahwa sistem mesin bermasalah dan kami harus melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia. Indonesia? Saya bergumam pada diri sendiri sambil melihat keluar jendela, menyaksikan kilauan lampu kota yang asing. Saya pernah mendengar namanya dari teman-teman bisnis yang suka berlibur ke sana. Mereka bilang pantainya indah, makanannya enak, dan spasinya murah. Tapi medis, saya tertawa dalam hati. Negara berkembang seperti ini pasti hanya punya dukun dengan ramuan herbal. Jelas tak bisa dibandingkan dengan rumah sakit kelas dunia di Amerika. Pesawat sedikit berguncang sebelum mendarat. Saya mencengkeram erat sandaran tangan, jantung berdebar kencang karena khawatir akan waktu. Rapat penting menunggu di Singapura. Jika tertahan terlalu lama di Indonesia, deal miliaran dolar bisa gagal. Pintu pesawat terbuka. Udara panas dan lembab menyergap, membawa serta aroma hujan baru bercampur dengan bau gorengan dan sate dari pedagang kaki lima yang menguar. Saya mengernyit. Tidak suka. Suara petugas berteriak dalam bahasa Indonesia terdengar gaduh dan kacau. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat saya terdiam. Sekelompok petugas bandara berlari ke arah kami. Mereka mengenakan kemeja biru bersih, tersenyum, dan menyambut kami dalam bahasa Inggris yang jelas. Selamat datang di Soekarno-Hatta, Pak. Kami siap melayani Anda sepenuhnya. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya, memperkenalkan diri sebagai kepala tim khusus untuk pendaratan darurat. Dia berbicara bahasa Inggris dengan aksen Amerika yang sempurna. Saya pernah bekerja di Bandara John F. Kennedy selama 10 tahun, Pak. Anda bisa tenang. Saya hampir tidak percaya. Bandara di Asia ini punya tim yang bisa berbahasa Inggris sebaik ini? Sebuah mobil golf listrik sudah menunggu dengan tanda nama saya terpasang rapi. Mereka membawa saya dan awak kapal melalui jalur imigrasi khusus. Selesai kurang dari 10 menit. Dalam perjalanan, saya melihat sekeliling. Bandara ini lebih besar dan bersih dari yang saya duga. Lantai marmernya mengkilap, lampu-lampu bersinar lembut. Papan petunjuk tersedia dalam banyak bahasa, termasuk Inggris dan Mandarin. Tapi saya masih menggerutu dalam hati. Terlalu banyak orang, aroma makanan tercium, terlihat tidak teratur, seperti bandara di Amerika. Seorang petugas melihat saya mengernyit. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah Anda lelah, Pak? Kami memiliki ruang tunggu VIP dengan layanan pijat refleksi gratis untuk penumpang darurat." Pijat refleksi? Saya tertawa dalam hati. Ini dia Indonesia, negara spa dan pariwisata, bukan tempat untuk bisnis serius. Saya menolak dengan sopan. "Terima kasih, tapi tidak. Saya ingin segera ke hotel terdekat dan melanjutkan penerbangan besok." Namun jantung saya kembali berdetak tidak normal. Rasa sakit menusuk di dada kiri. Saya pernah mengalami ini sebelumnya. Dokter di Amerika bilang itu karena stres saya harus istirahat. Tapi saya tidak punya waktu. Saya membungkuk, memegang pegangan eskalator, dan terengah-engah. "Ada apa, Pak?" Petugas itu bertanya dengan cemas. Dia melambaikan tangan memanggil ambulans yang sudah siaga tidak jauh dari sana. Ambulans putih bersih itu menyalakan sirene pelan dan segera membawa saya ke rumah sakit dekat bandara. Di tengah jalan macet total, seperti lautan manusia. Saya mengeluh, "Lihat jalanan ini. Kalau saya terkena serangan jantung di sini, tidak akan ada yang bisa menolong tepat waktu." Tapi sopir ambulans tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Pak. Kami punya jalur khusus untuk darurat." Dia menggunakan radio komunikasi, mengucapkan sesuatu dalam bahasa Indonesia. Seketika, 2 motor polisi muncul di depan, membersihkan jalan untuk kami. Mobil-mobil lain menyingkir dengan cepat tanpa perlu dibunyikan klakson keras-keras. Mulut saya ternganga. Di Amerika, bahkan ambulans orang kaya pun bisa terjebak lebih lama dari ini. Bau aspal panas bercampur dengan aroma hujan baru masuk ke mobil. Saya merasakan kelembapan di kulit, tapi jantung mulai tenang karena kecepatan bantuan. Kami tiba di rumah sakit dalam waktu kurang dari 10 menit. Nama rumah sakitnya, Rumah Sakit Internasional Cipta Sehat. Papan neonnya bersinar, gedungnya tinggi dan modern.
Saya langsung didorong ke ruang gawat darurat. Seorang perawat muda tersenyum lembut berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Anda bisa tenang, Pak. Kami akan periksa dengan saksama. Seorang dokter masuk, mengenakan jas putih bersih, membawa tablet. Dia memperkenalkan diri sebagai spesialis jantung. Nama saya Dr. Bima Santoso. Anda mengalami nyeri dada, ya? Kami akan segera lakukan EKG dan röntgen. Saya melihat sekeliling. Ruang gawat darurat bersih. Peralatannya terlihat modern. Tapi saya masih ragu. Apakah mereka punya mesin MRI model terbaru? Atau apakah saya harus dirujuk ke Amerika? Dokter itu tersenyum. Tentu saja ada. Dan bahkan lebih baik daripada yang digunakan di Amerika karena kami memperbarui setiap tahun. Dia membuka tabletnya menunjukkan grafik jantung saya secara real time. Lihat, Pak. Jantung Anda berdetak sedikit tidak teratur, tapi tidak parah. Kami akan berikan obat pengencer darah dan Anda harus istirahat di sini semalam. Saya berbaring di tempat tidur yang empuk, merasakan spray yang sejuk. Aroma samar disinfektan menguar, bercampur dengan bau bunga melati yang diletakkan di sudut ruangan. Seorang perawat membawakan minuman herbal. Minumlah ini, Pak. Ini jamu beras kencur, akan membantu Anda rileks. Jamu lagi, pikir saya. Tapi saya meminumnya dan merasa segar secara aneh. Rasa sakit perlahan menghilang. Malam itu, saya memikirkan rapat di Singapura. Deal penting itu mungkin gagal, tapi yang membuat saya bingung adalah mengapa semua hal di sini begitu cepat dan sistematis. Apakah Indonesia bukan negara terbelakang seperti yang saya pikir? Pagi buta, saya terbangun karena suara adzan yang menggema dari kejauhan bercampur dengan kicauan burung. Sinar matahari masuk melalui jendela rumah sakit. Dokter Bima Santoso masuk sambil tersenyum lebar. Anda sudah pulih, Pak. Anda bisa melanjutkan penerbangan, tapi saya sarankan menginap di sini 2,3 hari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saya menggeleng. Tidak bisa. Saya punya urusan penting. Tapi dalam hati, saya mulai bertanya-tanya. Mungkin Indonesia punya sesuatu yang tidak saya ketahui. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Kejadian gila apa yang sedang terjadi. Setelah malam pertama menginap di rumah sakit, saya bangun dengan perasaan aneh. Kamar pribadi itu lebih luas dari yang saya kira, tempat tidurnya empuk seperti hotel bintang 5. Jendela besar terbuka menghadap taman hijau di bawah. Pohon dan rumput bergoyang tertiup angin pagi. Kicauan burung pipit terdengar, bercampur dengan aroma lembut bunga melati dari samping tempat tidur. Perawat muda yang sama masuk, tersenyum lembut sambil membawa nampan sarapan. Selamat pagi, Pak. Hari ini kami sediakan bubur ayam organik dengan sayuran segar dan jus alpukat murni, baik untuk jantung Anda. Saya melihat makanan di nampan, bubur kental yang mengepul harum, ditaburi irisan daun bawang dan telur rebus setengah matang. Terlihat sederhana tapi menggugah selera. Apakah rumah sakit ini menyajikan makanan seperti ini setiap hari? Tanya saya dengan nada skeptis. Dia tertawa pelan. Ya, Pak. Kami merancang menu yang sesuai untuk setiap pasien, menggunakan data genetik dan kadar gula darah. Anda suka rasa apa? Silakan beritahu. Genetik? Saya mengernyit. Kedengarannya terlalu high-tech untuk rumah sakit di Indonesia. Saya menyendok bubur ke mulut. Rasanya pas, tidak terlalu asin, tidak hambar, telurnya matang sempurna. Jus, jeruknya manis asam. Tanpa sadar, saya menghabiskan semuanya. Dr. Bima Santoso masuk, memegang tablet. Anda tidur nyenyak, Pak. Hasil tes darah sudah keluar. Kadar kolesterol sedikit tinggi, tapi kami akan sesuaikan obatnya. Dia duduk di samping tempat tidur, membuka layar yang menunjukkan grafik 3D jantung saya. Lihat, Pak. Ini adalah model jantung Anda dari MRI semalam. Masalahnya adalah penyumbatan kecil di pembuluh darah. Kami akan menggunakan balon untuk melebarkan pembuluh darah. Tidak perlu operasi besar. Mulut saya ternganga. Angioplasti balon bisa dilakukan di sini? Peralatan semahal itu? Dokter itu tersenyum. Tentu saja, kami memiliki laboratorium kateterisasi jantung paling modern di Asia Tenggara. Tingkat kelangsungan hidup di atas 95%. Saya masih ragu. Saya pernah menjalani angioplasti di rumah sakit New York. Biayanya hampir $100.000. Lalu, berapa biaya prosedur di sini? Sekitar $20.000, Pak. Sudah termasuk kamar dan obat-obatan, jawabnya datar. 20.000? Saya hampir tersedak jus alpukat. Semurah itu? Atau kualitasnya rendah? Dokter menggeleng. Tidak, Pak.
Kami menekan biaya dengan melatih dokter di dalam negeri dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu menganalisis, mengurangi kesalahan, dan waktu. Saya duduk terdiam, memandang keluar jendela. Mobil-mobil berjejer panjang di jalan raya di bawah, suara klakson bersahutan, asap knalpot mengepul. Lihat jalanan itu. Sekacau ini, jika saya butuh operasi darurat, apakah akan tiba tepat waktu? Dokter itu tersenyum lagi. Kami memiliki helikopter medis yang siaga di atap, dan jaringan ambulans yang terhubung dengan kamera lalu lintas di seluruh kota. Tidak pernah lebih dari 15 menit, Pak. Saya mulai merasakan ketidakpercayaan pada diri sendiri. Saya pernah terbang untuk berobat ke Cleveland Clinic di Amerika. Biaya ambulans saja $1.000. Tapi di sini, semuanya tampak berjalan terlalu lancar. Siang itu, perawat membawa saya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ruang pemeriksaan luas. Mesin CT scan-nya masih baru. Dokter menjelaskan dengan gambar 3D di layar besar. Ini penyumbatan pembuluh darah Anda. Kami akan memasang stent yang dapat larut sendiri di tubuh, jadi tidak perlu operasi ulang. Saya melihat beberapa peralatan yang terlihat sedikit tua. Ada goresan kecil. Beberapa peralatan ini terlihat agak tua, ya? Bukan model terbaru? Perawat itu tersenyum. Tua, tapi berfungsi dengan baik, Pak. Kami melakukan perawatan rutin, dan dokter kami memiliki pengalaman yang lebih berharga daripada mesin baru. Saya teringat rumah sakit di Amerika. Mesinnya berkilauan baru, tapi dokter sering berganti. Terkadang, pengobatan terasa seperti lini produksi. Saya mulai merasakan perbedaannya. Sambil menunggu hasil, saya berjalan-jalan di taman rumah sakit. Pohon-pohon besar memberikan keteduhan, suara gemericik air mancur terdengar. Beberapa pasien duduk bermeditasi di bawah pohon, daun-daun hijau segar bergoyang tertiup angin pagi. Sinar matahari menembus dedaunan, membentuk pola bintik-bintik di rumput. Seorang pria tua yang duduk di kursi roda tersenyum pada saya. Dari mana, Pak? Amerika. Jawab saya singkat. Dia mengangguk. Senang berobat di sini. Dokter baik, harganya murah. Saya pernah berobat di Singapura, 3 kali lebih mahal, tapi layanannya tidak jauh beda. Saya duduk di sebelahnya. Anda benar-benar berpikir tempat ini bagus, bukan hanya iklan? Dia tertawa. Coba lihat saya menderita kanker. Dokter di sini menyembuhkannya menggunakan terapi gen terbaru. Terapi gen? Saya pernah berinvestasi di perusahaan yang melakukan ini di Amerika, tapi masih dalam tahap uji coba, biayanya ratusan ribu dolar. Sore itu, saya menerima telepon dari sekretaris saya di Amerika. Pak, deal di Singapura gagal. Pesaing menawarkan harga lebih rendah dari kita. Saya merasakan nyeri dada lagi, tapi kali ini bukan karena penyakit jantung, melainkan stres. Perusahaan saya menghadapi persaingan dari Tiongkok yang memproduksi peralatan lebih murah. Jika kalah deal ini, saham bisa anjlok. Saya menutup telepon dan menatap langit-langit kamar. Lampu neon bersinar lembut. Aroma minyak esensial dari diffuser menguar, membantu saya rileks. Dr. Bima Santoso masuk. Anda stres karena pekerjaan, ya? Kami punya psikolog yang bisa membantu. Psikolog di rumah sakit? Saya tertawa dalam hati. Tapi kemudian saya mengalah dan mencoba. Psikolog itu seorang wanita paruh baya yang fasih berbahasa Inggris. Tahukah Anda, Pak, stres adalah musuh utama jantung. Kami akan melatih Anda bernapas secara meditatif, dipadukan dengan mendengarkan suara alam. Dia menyalakan alat pemutar suara ombak dan kicauan burung. Saya duduk, memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan. Saya merasakan udara sejuk masuk ke paru-paru, ketegangan perlahan mencair. Malam itu, saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Saya bermimpi melihat pohon beringin besar, yang akarnya menjulur dalam, cabangnya menyebar, melindungi semua orang di bawah naungannya. Keesokan paginya, saya bangun dengan segar. Dr. Bima Santoso tersenyum. Sudah selesai angioplastinya, Pak. Hanya butuh waktu kurang dari 1 jam. Saya mengangguk, tapi dalam hati masih bertanya-tanya. Mungkin saya salah paham sejak awal. Kejadian gila apa yang sedang terjadi? Hari ini adalah hari saya menjalani angioplasti. Ruang operasi terasa dingin, lampu bersinar lembut, tidak terlalu menyilaukan. 2 perawat tersenyum, membantu saya mengenakan pakaian bedah. Bau samar disinfektan menguar, bercampur dengan aroma herbal yang disemprotkan dari AC. Anda rileks saja, Pak.
kata salah satu perawat pelan sambil menyuntikkan anestesi ke pembuluh darah saya. Saya merasakan sensasi hangat. Obat itu perlahan mengalir, membuat tubuh terasa nyaman. Dr. Bima Santoso mengenakan masker, masuk bersama 4 anggota tim medis lainnya. Mereka saling menyapa dalam bahasa Indonesia, tapi beralih ke bahasa Inggris saat menghadap saya. Kami akan mulai, Pak. Anda akan merasa sedikit pusing, tapi tidak sakit. Layar besar menampilkan gambar pembuluh darah saya secara real time. Selang kateter tipis perlahan bergerak masuk melalui pembuluh darah di selangkangan. Saya bisa melihat balon mengembang, mendorong dinding pembuluh darah yang menyempit melebar. Stent yang larut sendiri dilepaskan, menempel dengan tepat. Semuanya berjalan lancar. Tim dokter berbicara pelan, dengan nada tenang, tidak panik seperti yang pernah saya lihat di Amerika, di mana dokter sering terburu-buru karena antrean pasien yang panjang. Selesai, Pak, kata Dr. Bima Santoso, setelah 40 menit. Pembuluh darah sudah terbuka 90%. Anda akan pulih dengan cepat. Saya didorong kembali ke kamar, merasa sedikit pusing tapi tidak sakit. Perawat membawakan wedang jahe hangat. Minumlah ini, Pak. Akan membantu melancarkan peredaran darah. Wedang jahe yang pedas hangat menyebar di mulut saya, aromanya harum. Saya minum sampai habis, merasa segar secara aneh. Siang itu, saya sudah bisa berjalan. Perawat mengajak saya berjalan-jalan di taman lagi. Sinar matahari sore menembus dedaunan. Bunga Kamboja di kolam mekar, berwarna merah muda lembut. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga ke hidung saya. Saya duduk di bawah pohon beringin besar, akarnya menjulang dalam, cabangnya menyebar, memberikan naungan. Pria tua yang saya ajak bicara kemarin mendorong kursi rodanya ke arah saya. Bagaimana setelah operasi, Pak? Sangat baik, jawab saya jujur. Lebih cepat dari yang saya kira. Dia mengangguk. Dokter di sini tidak meninggalkan pasien, Pak. Setelah operasi, ada program rehabilitasi jantung menggunakan alat olahraga yang disesuaikan dengan detak jantung Anda secara real time. Saya teringat rumah sakit di Amerika. Setelah operasi, biasanya saya langsung disuruh pulang dan kontrol sebulan sekali. Di sini dirawat selama itu? Ya, dan gratis untuk pasien rawat inap. Dia tersenyum. Kami percaya pengobatan bukan hanya operasi, tapi juga pemulihan jiwa. Jiwa. Saya menggernit. Saya selalu berpikir pengobatan adalah ilmu murni, tidak ada hubungannya dengan spiritualitas. Sore itu, tim rehabilitasi membawa saya ke ruang olahraga. Ruangan luas, terang, sinar alami masuk sepenuhnya. Elliptical machine terhubung dengan sensor detak jantung. Layar menunjukkan grafik jantung saya secara langsung. Mulai perlahan, Pak, kata pelatih rehabilitasi. Dia seorang pria muda berbadan tegap ramah. Kami akan menyesuaikan kecepatan untuk Anda. Saya berjalan perlahan di mesin. Keringat membasahi kulit, tapi tidak terlalu lelah. Layar memperingatkan dengan lembut ketika detak jantung terlalu tinggi. Istirahat, minum air dulu. Saat istirahat, pelatih menyalakan musik Sunda pelan. Suara serulingnya yang merdu membantu relaksasi. Terapi musik, Pak, membantu mengurangi stres. Saya tertawa dalam hati, tapi membiarkan diri mendengarkan sebentar. Saya benar-benar merasakan jantung saya tenang. Malam itu, saya menerima email dari perusahaan. Pesaing memenangkan deal Singapura. Saham anjlok 10%. Saya merasakan nyeri dada lagi. Tapi kali ini, Dr. Bima Santoso segera datang dalam 5 menit. Anda stres lagi ya? Kami akan menyuntikkan obat penenang dan kita bicara. Dia duduk di samping tempat tidur. Pekerjaan sepenting itu, saya menghela napas. Perusahaan saya memproduksi alat kesehatan. Jika kalah dari pesaing, bisa bangkrut. Dokter mengangguk. Tahukah Anda, Pak, di sini kami memiliki pusat penelitian bersama perusahaan asing. Kami memproduksi stent murah tapi berkualitas tinggi, mengekspor ke seluruh dunia. Mata saya membesar. Benarkah? Saya pikir Indonesia hanya mengimpor. Tidak, Pak. Kami mengembangkannya sendiri dengan menggunakan AI, untuk menganalisis data jutaan pasien, mengurangi biaya, tetapi meningkatkan efisiensi. Saya duduk diam, melihat sinar bulan menembus jendela. Pohon-pohon di luar bergoyang tertiup angin. Daun-daun bergesekan, terdengar gemerisik. Keesokan paginya, saya memutuskan untuk membatalkan penerbangan kembali ke Amerika. Saya akan istirahat di sini seminggu untuk pemulihan penuh. Dokter itu tersenyum. Bagus, Pak. Kami akan ajak Anda mengenal sistem medis kami lebih dalam. Sambil menunggu mobil,
saya melihat kemacetan panjang lagi. Tapi kali ini, saya tidak mengeluh. Saya mulai melihat bahwa di tengah kekacauan, ada sistem yang bekerja diam-diam. Mobil rumah sakit membawa saya ke Pusat Jantung Nasional Harapan Kita. Gedung tinggi yang modern. Di dalamnya penuh dengan peneliti berbaju lab yang mondar-mandir. Kepala pusat menyambut saya. Senang sekali, Pak. Kami sedang mengembangkan AI untuk memprediksi penyakit jantung lebih awal menggunakan data dari pasien di seluruh negeri. Dia membawa saya ke ruang kontrol. Layar besar menunjukkan peta Indonesia. Titik-titik merah berkedip di daerah berisiko. Kami memperingatkan rumah sakit lokal lebih awal, mengurangi angka kematian sebesar 30%. Mulut saya ternganga. Di Amerika, sistem seperti ini masih dalam tahap uji coba dan sangat mahal. Mengapa kalian bisa melakukannya? Tanya saya. Karena kami berpusat pada pasien, bukan pada keuntungan. Jawabnya. Pemerintah berinvestasi dalam pendidikan kedokteran. Kami melatih ribuan dokter per tahun. Saya meninggalkan pusat dengan perasaan campur aduk. Saya pikir Indonesia terbelakang, tapi di sini ada teknologi yang bahkan Amerika belum bisa menyamai. Dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, terjadi kemacetan parah. Tapi sebuah ambulans menyalakan sirene, dan semua mobil menyingkir dengan cepat. Saya tersenyum dalam hati. Sistem yang terlihat kacau, namun memiliki keteraturan tersembunyi. Malam itu, saya duduk di bawah pohon beringin di taman rumah sakit lagi. Cahaya lembut lilin dari kolam kecil menyinari. Aroma samar dupa menguar. Beberapa pasien berdoa pelan. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Saya merasakan ketenangan yang tak pernah saya miliki di New York. Mungkin saya salah paham sejak awal. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Setelah membatalkan penerbangan kembali, saya mulai menjelajahi rumah sakit secara serius. Pada hari pertama rehabilitasi, tim dokter membawa saya ke ruang rapat kecil. Di dalamnya, ada layar besar yang menampilkan data jutaan pasien. Grafik berwarna-warni berputar-putar seperti film sains fiksi. Ini adalah sistem AI kami, jelas dokter. Bima Santoso sambil menyentuh layar. Dia menganalisis data dari alat pemantau detak jantung yang dikenakan pasien di seluruh negeri, memprediksi serangan jantung 72 jam sebelumnya. Mata saya terbelalak. Di Amerika, perusahaan saya baru memulai proyek serupa, tapi masih terbentur masalah privasi data. Dia tersenyum. Di sini, kami punya undang-undang perlindungan data yang ketat, tapi pasien setuju berbagi, karena mereka melihat manfaatnya. Hasilnya, tingkat penyelamatan hidup meningkat 40%. Layar memperbesar satu titik di Jakarta. Seorang pria berusia 50 tahun sedang berjalan di rumah. Grafik detak jantungnya tersentak. Sistem mengirimkan sinyal peringatan ke rumah sakit terdekat. Ambulans berangkat dalam 3 menit. Lihat Pak, tunjuk dokter. Baru kemarin, pasien ini selamat berkat AI. Saya duduk diam, merasakan dingin menyebar, meskipun suhu ruangan hangat. Aroma kopi Indonesia yang harum dari cangkir di meja tercium, bercampur dengan bau kertas baru dari dokumen. Siang itu, mereka membawa saya ke laboratorium penelitian. Di dalamnya, penuh dengan ilmuwan berkacamata yang mondar-mandir. Printer 3D sedang membuat stent jantung mini dari bahan biologis. Kami mencetak stent yang disesuaikan untuk setiap individu. Jelas kepala lab, seorang wanita muda, menggunakan data hasil pemindaian pembuluh darah Anda. Ia larut di dalam tubuh dalam 6 bulan, tidak perlu operasi ulang. Saya mengambil sampel stent itu. Tipis seperti benang, tapi kuat. Berapa harganya? $1.000 per buah. Kami juga mengekspor ke Eropa, jawabnya. $1.000, perusahaan saya menjual dengan harga 10 kali lipat. Saya mulai merasakan guncangan di dada, bukan karena penyakit, melainkan karena keterkejutan. Sore itu, saat berjalan di taman, saya melihat sekelompok pasien duduk melingkar di bawah pohon beringin. Seorang perawat sedang mengajarkan yoga ringan. Gerakan lambat, dipadukan dengan pernapasan dalam. Suara dedaunan bergesekan, terdengar gemerisik. Angin membawa aroma bunga ke hidung saya. Mau bergabung, Pak? Ajak perawat. Saya tersenyum menolak, tapi berdiri mengamati dari jauh. Salah satu pasien, pria paruh baya, tersenyum lebar sambil meregangkan lengan. Setelah operasi jantung, saya melakukan ini setiap hari. Sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Saya teringat diri saya di Amerika. Setelah operasi sebelumnya, dokter menyuruh saya pulang dan minum obat. Tidak ada program rehabilitasi seperti ini. Malam itu, saya menerima telepon dari istri saya di Amerika. "John, kamu di mana? Kenapa tidak pulang?"
Saham perusahaan anjlok parah. Saya menghela napas. Saya sedang rehabilitasi di sini. Lebih baik dari yang kamu kira. Dia tertawa sinis. Indonesia? Kamu sudah gila. Saya menutup telepon, menatap bulan. Suara jangkrik terdengar dari semak-semak. Sinar bulan membuat daun-daun berkilauan perak. Keesokan harinya, Dr. Bima Santoso membawa saya mengunjungi bangsal anak. Rumah sakit ini memiliki sayap terpisah untuk anak-anak dengan penyakit jantung bawaan. Ruangan dihiasi warna-warni, gambar kartun menempel di dinding. Anak-anak berlarian sambil tersenyum. Kami merawat anak-anak secara gratis, jelasnya. Menggunakan dana dari yayasan dan donasi. Seorang gadis kecil berlari ke arah saya, memberikan boneka gajah. Om, main denganku. Saya menerima boneka itu, merasakan kelembutan kain. Aroma samar deterjen tercium. Kamu sudah operasi jantung? Dia mengangguk. Dokter di sini hebat, sekarang aku bisa lari. Saya melihat sekeliling. Melihat orang tua anak-anak tersenyum lega. Tidak ada wajah muram seperti yang pernah saya lihat di rumah sakit Amerika, di mana biaya pengobatan penyakit jantung bawaan bisa mencapai jutaan dolar. Mengapa gratis? Tanya saya kepada dokter. Karena anak-anak adalah masa depan, Pak. Jika orang tua miskin, kami bantu agar keluarga tidak bangkrut. Saya teringat perusahaan saya, yang menolak asuransi kesehatan murah karena takut keuntungan berkurang. Siang itu, saya bergabung dengan sesi terapi kelompok. Pasien jantung duduk melingkar berbagi cerita. Perawat mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi. Seorang pria bercerita, saya dulu stres karena pekerjaan sampai terkena serangan jantung. Di sini, saya diajari untuk melepaskan. Saya mengangkat tangan, menceritakan tentang perusahaan saya, saham yang anjlok, tekanan. Semua orang mendengarkan dalam diam, lalu memberikan nasihat lembut. Coba lihat lagi, Pak. Uang bukanlah segalanya. Saya merasakan mata saya berkaca-kaca. Sinar matahari sore masuk melalui jendela, berwarna jingga hangat. Malam itu, rasa sakit kembali, tapi kali ini parah. Dada terasa terikat, sulit bernapas. Saya segera menekan tombol panggil perawat. Tim darurat tiba dalam 2 menit. Dokter, Bima Santoso berlari di depan. Serangan jantung mendadak. Pak, kita harus kejut listrik. Saya berbaring di tempat tidur, merasakan elektroda dingin menempel di dada. Suara peralatan berbunyi bip-bip. Bau ozon dari alat kejut listrik tercium jelas. Suara dokter terdengar keras, lalu aliran listrik menyentak tubuh saya. Saya tersentak, rasa sakit menghilang. Selamat, Pak. Dokter menghela napas lega. Ada gumpalan darah, kami akan segera larutkan. Saya berbaring terengah-engah, melihat langit-langit yang berputar-putar, lampu remang-remang. Wajah tim dokter penuh kekhawatiran. Terima kasih, bisik saya. Dokter tersenyum. Kami ada untuk Anda, Pak. Malam itu, saya memikirkan hidup saya, perusahaan, uang. Semuanya terasa tidak berarti. Kematian hampir menjemput, tapi tempat ini menyelamatkan saya dengan kecepatan dan dedikasi. Pagi buta, saya terbangun, melihat sinar matahari menembus jendela, bunga Kamboja di kolam mekar penuh, aromanya menguar. Saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Bagaimana ini mungkin? Setelah serangan jantung mendadak, saya dipindahkan ke ruang ICU. Ruangan luas dan terang. Jendela besar terbuka menghadap langit biru cerah. Sinar matahari pagi memancar ke lantai marmer yang mengkilap. Monitor detak jantung berbunyi bip-bip teratur, seperti lagu kehidupan yang kembali. Aroma disinfektan bercampur dengan bau bunga segar yang diganti perawat setiap hari. Dr. Bima Santoso masuk memegang segelas air herbal hangat. Anda pulih dengan sangat baik, Pak. Gumpalan darah sudah hilang total. Kami akan pantau 1 atau 2 hari lagi. Saya mengangguk, merasa lemas tapi hati tenang. Terima kasih sudah menyelamatkan hidup saya tadi malam. Dia tersenyum lembut. Sudah tugas kami, Pak. Tapi Anda harus mengubah gaya hidup, kurangi stres kerja yang berlebihan. Saya teringat perusahaan di Amerika. Ratusan email menunggu, saham yang terus anjlok. Saya mengangkat telepon. Sekretaris saya menelepon. Pak, Dewan Direksi mengadakan rapat darurat. Mereka ingin Anda kembali untuk mengurusnya. Saya menghela napas. Beritahu mereka saya sedang memulihkan diri. Dia terdiam sebentar. Di Indonesia, ya? Mengapa tidak kembali ke Mayo Clinic? Saya menutup telepon, memandang keluar jendela. Mobil-mobil berlalu lalang di jalan raya. Suara klakson bersahutan. Tapi di kejauhan, saya melihat emas bersinar berkilauan di bawah sinar matahari. Perawat membawakan sarapan.
Bubur sayuran dengan ikan putih dan air kelapa muda segar. Menu rendah sodium, Pak. Dirancang dari genetik Anda. Saya menyendok bubur ke mulut. Rasanya pas. Manis dari sayuran alami. Genetik lagi. Dia tertawa. Ya, Pak. Kemarin kami mengambil sampel darah tambahan. Hasilnya menunjukkan Anda lambat dalam memetabolisme sodium. Jadi kami sesuaikan menunya. Di Amerika, tes genetik sangat mahal. Di sini, termasuk dalam biaya pengobatan. Siang itu, tim rehabilitasi membawa saya ke ruang fisioterapi. Ruangan itu terhubung dengan taman hijau. Alat olahraga berjejer. Layar menampilkan gambar virtual. Hari ini kita gunakan VR, Pak, kata pelatih sambil memakaikan kacamata pada saya. Anda akan berjalan-jalan di pantai, tapi sebenarnya Anda berjalan di treadmill. Saya memakai kacamata, melihat pantai berpasir putih, laut biru, ombak menerpa. Suara burung camar terdengar. Angin laut bertiup sejuk, meskipun di ruangan nyata hanya ada kipas angin yang berhembus pelan. Saya berjalan perlahan. Kaki menginjak permukaan treadmill yang lembut, tapi di kacamata terasa seperti menginjak pasir hangat. AI menyesuaikan kecepatan sesuai detak jantung. Pelan-pelan, Pak. Jantung Anda sedikit tinggi. 40 menit berlalu. Saya melepas kacamata. Keringat membasahi kulit, tapi tidak terlalu lelah. Ini benar-benar membantu pemulihan? Pelatih mengangguk. Ya, Pak. Pasien suka karena menyenangkan dan disesuaikan dengan kondisi tubuh sebenarnya. Mengurangi tingkat kekambuhan 50%. Saya duduk beristirahat, melihat seorang anak laki-laki di ruangan sebelah, mengenakan kacamata yang sama, berjalan-jalan di hutan kartun. Dia tersenyum lebar. Anak itu menderita penyakit jantung bawaan. Saya teringat putri saya di Amerika, yang tak pernah punya waktu untuk saya ajak bermain. Sore itu, Dr. Bima Santoso membawa saya mengunjungi pusat AI medis, gedung terpisah, modern. Di dalamnya, penuh dengan server yang dingin. Ilmuwan duduk di depan komputer. Ini adalah otak sistem kami, tunjuknya ke layar besar. AI belajar dari data 5 juta pasien, membantu mendiagnosis penyakit langka 20% lebih akurat daripada dokter spesialis. Contoh muncul di layar, menunjukkan ronggen paru-paru. Ini pasien kanker paru-paru stadium awal. AI mendeteksinya sebelum gejala muncul. Mata saya membesar. Perusahaan saya pernah menawarkan sistem serupa ke rumah sakit Amerika, tapi terlalu mahal. Mereka menolak. Dia tersenyum. Di sini, pemerintah mendukung. Kami mengembangkannya sendiri, mengurangi biaya 90%. Saya berkeliling, melihat tim dokter mengadakan rapat melalui video call dengan dokter di daerah pedesaan. Layar terbagi menjadi beberapa saluran. Kami mengirim spesialis virtual ke seluruh negeri. Tidak perlu memindahkan pasien. Aroma kopi dari mesin otomatis menguar. Suara keyboard terdengar berderak pelan. Malam itu, saya duduk sendirian di kamar. Stres dari perusahaan datang menghantam. Saham anjlok 5% lagi. Dewan direksi mengancam akan mengganti CEO. Saya menekan tombol panggil perawat. Psikolog itu masuk. Anda tidak bisa tidur ya, Pak? Saya menceritakan masalah pekerjaan. Dia mendengarkan dalam diam, lalu menyalakan pemutar suara. Coba dengarkan suara hujan yang jatuh di hutan bambu, Pak. Membantu menenangkan pikiran. Suara gerimis terdengar, bercampur dengan suara daun bambu yang bergetar. Saya memejamkan mata, merasakan kelembapan di udara, meskipun di ruangan nyata AC-nya kering. Keesokan paginya, saya bangun dengan segar. Dr. Bima Santoso tersenyum. Hari ini saya akan ajak Anda melihat sisi lain dari pengobatan Indonesia. Mobil membawa saya ke komunitas padat di luar kota. Jalanan sempit, macet panjang, tapi mobil rumah sakit bisa bergerak karena warga setempat memberi jalan. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Bau tanah basah bercampur aroma rumput segar masuk ke mobil. Klinik komunitas itu kecil tapi bersih. Di dalamnya, ada dokter sukarela yang membagikan obat dan melakukan pemeriksaan gratis. Anak-anak berlarian di sekitar halaman. Kami punya ribuan puskesmas seperti ini di seluruh negeri, jelas dokter. Mencegah penyakit sebelum menyebar mengurangi beban rumah sakit besar. Seorang wanita menggendong bayinya mendekati dokter. Dokter, anak saya batuk. Tolong periksa. Dokter memeriksa dengan saksama, memberikan obat dan nasihat. Minum obat ini 3 hari, kalau tidak sembuh kembali lagi. Ibu itu tersenyum lebar. Terima kasih dokter, tidak perlu bayar. Saya tertegun. Di Amerika, sekali periksa bisa $1.000. Dalam perjalanan pulang,
Saya melihat papan proyek pengobatan keliling. Sebuah mobil van diparkir di pinggir jalan. Dokter memeriksa orang tua di permukiman kumuh. Kami mengirim tim setiap minggu, kata dokter. Menjembatani kesenjangan antara kota dan pedesaan. Saya duduk diam, merasakan kehangatan di dada. Sinar matahari menembus kaca mobil, memantul pada dedaunan hijau di luar. Malam itu, rasa sakit kecil kembali, tapi saya menekan tombol. Tim tiba dengan cepat, memberi obat dan menenangkan. Tarik napas dalam-dalam, Pak. Saya tahu bahwa tempat ini bukan hanya rumah sakit, tapi sistem yang peduli pada setiap kehidupan. Bagaimana ini mungkin? Setelah melihat puskesmas, saya mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa sistem di sini bisa begitu komprehensif. Keesokan harinya, Dr. Bima Santoso membawa saya ke salah satu rumah sakit universitas di Jakarta, gedung tinggi, tapi di dalamnya terasa hangat dengan cahaya alami yang masuk melalui jendela kaca lebar. Suara mahasiswa kedokteran berbicara pelan terdengar di aula. Aroma gado-gado dari kantin tercium, bercampur dengan bau buku baru dari perpustakaan. Di sini, kami melatih 1.000 dokter per tahun, jelas dokter sambil membawa saya melewati ruang kuliah. Kami menggunakan boneka simulasi virtual untuk latihan operasi tanpa mempertaruhkan nyawa pasien. Ruang latihan luas. Mahasiswa mengenakan kacamata VR, berdiri mengelilingi meja operasi virtual. Tangan mereka bergerak seolah memegang pisau bedah sungguhan. Lihat Pak, tunjuk dosen. Mereka berlatih kasus nyata dari data AI, mengurangi kesalahan saat bekerja sungguhan. Mata saya membesar. Seorang mahasiswi melepas kacamata, tersenyum pada saya. Saya sudah berlatih 100 kasus operasi jantung. Sekarang sangat percaya diri. Di Amerika, pelatihan seperti ini sangat mahal. Universitas harus mengandalkan donasi. Di sini, pemerintah mendukung penuh. Siang itu, mereka membawa saya ke ruang rapat besar. Kepala Pusat Penelitian Terapi Gen menyambut kami. Kami mengembangkan gen untuk memperbaiki penyakit jantung bawaan, jelasnya sambil membuka slide yang menunjukkan grafik DNA berputar-putar. Menggunakan virus yang dimodifikasi untuk mengirim gen baik ke sel, mengurangi risiko serangan jantung secara permanen. Berapa harganya? Tanya saya. $10.000 per kursus. Kami juga mengekspor ke Amerika. Dia tersenyum. $10.000. Perusahaan saya masih dalam tahap uji coba, biayanya jutaan dolar. Saya mulai merasakan peluang bisnis. Tapi jauh di lubuk hati, saya terkesan dengan dedikasi mereka. Saat istirahat, saya berjalan-jalan di taman universitas. Pohon beringin besar menyebarkan cabangnya. Akarnya menjulur dalam, menembus tanah. Mahasiswa duduk membaca buku di bawah keteduhannya. Suara dedaunan bergetar tertiup angin. Bau rumput yang baru dipotong menguar. Seorang pemuda menyapa. Om dari mana? Amerika, jawab saya. Dia mengangguk. Saya ingin melanjutkan studi di sana, tapi di sini juga bagus. Ada beasiswa penuh. Saya tersenyum. Mengapa tidak pergi? Karena saya ingin kembali membantu negara, jawabnya serius. Dokter di sini masih kurang di pedesaan. Kata-kata itu menyentuh hati saya. Saya pernah mempekerjakan dokter-dokter hebat dengan gaji tinggi, tapi mereka tidak pernah memikirkan kepentingan umum. Sore itu, kembali ke rumah sakit, saya menerima kabar buruk dari Amerika. Dewan direksi telah mencopot saya dari posisi CEO. Saham anjlok parah. Pesaing dari Tiongkok menyerbu pasar. Saya ambruk di tempat tidur. Rasa sakit menghantam. Dada terikat, napas terengah-engah. Saya menekan tombol darurat. Tim bergegas datang. Dr. Bima Santoso memimpin. Serangan jantung berulang, Pak. Kita gunakan mesin ECMO. Mesin besar didorong masuk ke ruangan. Suara pompa berbunyi teratur. Selang dihubungkan ke pembuluh darah saya. Saya merasa peredaran darah membaik. Rasa sakit menghilang. Mesin ECMO, Pak. Jelas dokter. Memompa darah menggantikan jantung untuk sementara, agar jantung bisa beristirahat. Di Amerika, sewa mesin ini bisa $10.000 per hari. Di sini, termasuk dalam biaya pengobatan. Saya berbaring, melihat langit-langit yang remang-remang. Tim dokter menjaga sepanjang malam. Perawat mengganti infus dengan lembut. Tidur saja, Pak. Kami di sini. Pagi buta, saya pulih dengan cepat. Dokter tersenyum. Jantung Anda semakin kuat, tapi Anda harus mengatasi stres. Dia membawa saya ke ruang meditasi. Ruangan itu tenang. Lantai kayu mengkilap, bantal duduk berjejer, aroma samar dupa menguar. Cahaya lilin bersinar lembut. Coba bermeditasi, Pak.
kata seorang guru spiritual yang duduk di sana. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan, amati pikiran yang datang dan pergi. Saya memejamkan mata. Suara napas terdengar di telinga. Pikiran tentang perusahaan muncul, tapi perlahan memudar. Saya merasakan kekosongan yang damai. 40 menit berlalu. Saya membuka mata, merasa ringan. Ini benar-benar membantu jantung? Guru itu tersenyum. Ya Pak, mengurangi hormon stres. Penelitian telah membuktikannya. Saya teringat pohon beringin. Akarnya menjulur dalam, tahan terhadap badai. Siang itu, saya rapat melalui video call dengan Dewan Direksi di Amerika. Mereka terkejut melihat saya pulih secepat ini. John, kamu di rumah sakit mana? Kenapa terlihat sebaik ini? Saya tersenyum. RS International Cipta Sehat Indonesia. Sistem di sini sangat maju. Mereka terdiam. Saya akan berinvestasi di sini. Ya, dan bukan hanya uang, tapi untuk kemanusiaan. Malam itu, saya duduk di bawah pohon beringin di taman. Sinar bulan membuat daun-daun berkilauan perak. Suara jangkrik terdengar. Saya tahu apa yang saya inginkan. Saya tidak percaya apa yang saya lihat. Setelah rapat dengan Dewan Direksi, saya memutuskan untuk memperpanjang masa pemulihan seminggu lagi. Dr. Bima Santoso tersenyum. Bagus Pak. Kami akan ajak Anda melihat sistem kesehatan publik secara terpadu. Pagi itu, mobil rumah sakit membawa saya ke salah satu rumah sakit pemerintah di provinsi terdekat. Jalan utama lebar, tetapi semakin masuk ke pedesaan, semakin sempit. Macet panjang karena truk pengangkut hasil pertanian. Petani berjalan di pinggir jalan, memegang keranjang. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Bau tanah basah dan rumput segar masuk ke mobil. Rumah sakit pemerintah itu berukuran sedang. Bangunan tua tapi bersih. Di dalamnya, ramai dengan pasien lokal. Anak-anak berlarian di sekitar halaman, perawat berbaju biru cerah, menyambut dengan senyum. Di sini, pengobatan gratis untuk orang miskin, jelas Dr. Bima Santoso, hanya dengan satu kartu identitas. Saya melihat pasien berdiri mengantre. Wajah mereka lelah, tapi tersenyum. Tidak bayar sama sekali. Ya Pak, pemerintah menanggung biayanya. Kami memiliki rotasi dokter dari kota besar. Ruang pemeriksaan jantung. Peralatan terlihat tua, tapi berfungsi dengan baik. Dokter lokal memeriksa pasien lanjut usia dengan teliti. Nenek minum obat teratur ya? Nenek itu tersenyum. Minum setiap hari dok, terima kasih. Saya bertanya kepada dokter, apakah mesin tua seperti ini akurat dalam mendiagnosis? Dia tersenyum. Tua, tapi terawat baik Pak. Dan kami punya AI yang membantu menganalisis gambar röntgen yang dikirim dari pusat. Dia mengambil tablet, menunjukkan gambar paru-paru pasien. AI mendeteksi bintik aneh. Saya konfirmasi, lalu dirujuk untuk perawatan lebih lanjut di kota besar. Mata saya membesar. Sistem terhubung sejauh ini? Di Amerika, pedesaan masih kekurangan dokter. Siang itu, mereka membawa saya ke desa terpencil. Mobil melewati sawah hijau. Burung bangau terbang melintas. Suara air mengalir dari saluran irigasi terdengar gemericik. Tim medis keliling sudah menunggu. Warga desa berkumpul. Dokter memeriksa gratis, membagikan obat, memberikan konsultasi. Anak-anak menerima vaksinasi. Tersenyum lebar. Kami datang setiap bulan, jelas perawat. Mencegah penyakit menular, mengurangi beban rumah sakit besar. Seorang warga menggendong bayinya. Anak saya demam tinggi. Untung dokter datang. Dokter memeriksa dengan cepat. Flu biasa. Beri obat penurun panas, istirahat yang cukup. Saya berdiri mengamati, merasakan kehangatan. Warga desa membungkuk, wajah mereka penuh rasa terima kasih. Dalam perjalanan pulang, saya bertanya kepada Dr. Bima Santoso, mengapa kalian berdedikasi sebesar ini? Karena kami percaya, kesehatan adalah hak dasar, Pak, bukan komoditas, jawabnya. Dokter di Indonesia bersumpah untuk membantu semua orang, tanpa memandang kasta. Kata-kata itu menusuk hati saya. Saya pernah menolak asuransi kesehatan murah karena takut keuntungan berkurang. Sore itu, kembali ke rumah sakit, saya menerima kabar dari Amerika. Dewan Direksi mengizinkan saya kembali memimpin, tapi harus mengajukan rencana baru. Saya duduk berpikir di bawah pohon beringin. Akarnya menjulur dalam, cabangnya menyebar, melindungi. Angin bertiup, daun-daun bergoyang, terdengar gemerisik. Malam itu stres kembali menghantam parah. Saham anjlok lagi. Pesaing mengumumkan peralatan baru yang lebih murah. Saya tidur gelisah, napas terengah-engah. Dada terasa terikat kuat. Saya menekan tombol darurat.
Tapi kali ini, jantung saya berhenti tiba-tiba. Monitor berbunyi panjang, tim bergegas datang. Dr. Bima Santoso berlari di depan. Jantung berhenti, kejut listrik. Elektroda dingin menempel di dada. Aliran listrik menyentak tubuh saya. Saya tersentak, tapi tidak ada sinyal lagi. Suara dokter terdengar keras. Tim melakukan kompresi jantung bergantian. Tangan menekan dada dengan kuat, tapi tepat. Suara tulang berbunyi krek. Perawat menyuntikkan obat ke pembuluh darah. Detik-detik berlalu seperti keabadian. Jantung saya berdetak lagi. Bip-bip teratur. Tim menghela napas lega. "Selamat, Pak." Dr. Bima Santoso tersenyum. Keringat membasahi wajahnya. "Ada gumpalan darah besar. Kami harus segera operasi darurat." Mereka mendorong saya ke ruang operasi darurat. Cahaya terang menyinari. Bau ozon menguar. Tim bekerja cepat. Kateter dimasukkan ke pembuluh darah, gumpalan darah disedot keluar. Selesai, suara dokter terdengar lega, jantung normal. Saya pulih di ruang ICU, merasa lemas, tapi hidup. Dr. Bima Santoso duduk di samping. "Anda melewati titik kritis karena sistem peringatan dini dan tim yang siaga setiap saat." Mata saya berkaca-kaca. "Terima kasih, saya hampir mati." Dia memegang tangan saya. "Kami tidak menyerah, Pak." Malam itu, saya memikirkan hidup saya. Perusahaan, uang, semuanya terasa sia-sia. Kematian hampir menjemput, tapi tempat ini menyelamatkan saya dengan kecepatan dan dedikasi. Pagi buta, saya terbangun. Sinar matahari masuk. Bunga Kamboja di kolam mekar penuh, aromanya menguar. Saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Bagaimana ini mungkin? Setelah selamat dari serangan jantung kedua, saya berbaring diam di ruang ICU. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis. Warna emas hangat menyelimuti tubuh yang lelah. Monitor detak jantung berbunyi bip-bip teratur, seolah lagu kehidupan telah kembali. Aroma minyak esensial dari diffuser menguar, membantu paru-paru bernapas lega. Dr. Bima Santoso masuk, memegang segelas air herbal hangat. "Anda pulih dengan baik, Pak. Jantung normal dan kuat." Saya memegang tangannya. "Dokter, saya melihat cahaya saat jantung saya berhenti. Semuanya memudar, tapi kemudian ada suara yang memanggil saya kembali." Dia tersenyum lembut. "Itu tim kami, Pak, dan juga semangat Anda yang kuat." Saya duduk bersandar, melihat keluar jendela. Pohon beringin besar menyebarkan cabang, akarnya menjulur dalam, memeluk tanah. Sinar matahari menembus dedaunan, membentuk pola bintik-bintik berkilauan di rumput. Burung merpati terbang melintas, suara sayapnya beradu pelan. "Saya mengerti sekarang," bisik saya. "Pengobatan bukan hanya mesin atau obat-obatan, tapi hati yang terhubung." Dokter mengangguk. "Ya, Pak. Di sini, kami merawat tubuh dan jiwa karena manusia adalah satu kesatuan." Siang itu, perawat membawa saya ke ruang pribadi. Ruangan itu luas, terang, didekorasi sederhana tapi hangat. Dinding berwarna krem lembut. Lukisan Buddha yang tersenyum damai dipasang di samping tempat tidur. Jendela terbuka menghadap taman hijau. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati masuk. Saya mengambil telepon menelepon istri dan putri saya di Amerika. "Saya berubah. Saya akan menjual sebagian saham, berinvestasi di sini, dan pindah untuk sementara waktu." Putri saya menangis. "Ayah, aku senang. Ayah selalu sibuk dengan pekerjaan, tak pernah punya waktu untuk kami." Mata saya berkaca-kaca. Ayah salah selama ini. Kesehatan dan keluarga lebih penting daripada uang. Malam itu, saya berjalan-jalan sendirian di taman. Sinar bulan menyinari pohon beringin perak berkilauan. Daun-daun bergoyang, terdengar gemerisik. Saya duduk di bawah pohon, tangan menyentuh akar yang dingin dan lembab dari tanah. "Anda mengajari saya bahwa keagungan bukan gedung tinggi atau uang, tapi kasih sayang yang menjulur dalam, yang bisa melindungi setiap kehidupan," bisik saya kepada pohon dan Indonesia. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun gugur di bahu saya, seolah pelukan penghiburan. Keesokan harinya, saya rapat dengan tim rumah sakit dan investor Indonesia. Ruang rapat kayu jati mengkilap, aroma kayu harum menguar. Layar menampilkan rencana bisnis. Saya akan mendirikan yayasan bersama umum saya. Memproduksi alat kesehatan murah dan AI gratis untuk negara-negara berkembang. Kita akan mulai dari Afrika dan Asia Selatan. Kami akan mengirim 1 juta peralatan di tahun pertama dan melatih 10.000 dokter. Semua orang bertepuk tangan.
Dr. Bima Santoso berdiri, tersenyum. Anda bukan hanya pengusaha, Pak, tapi bagian dari keluarga kami. Mata saya berkaca-kaca. Saya pernah berpikir kesuksesan adalah uang, tapi tempat ini mengajari saya bahwa itu adalah memberi. Siang itu, kami meresmikan pabrik produksi alat kesehatan dekat Jakarta. Gedung modern tapi sederhana. Pekerja Indonesia tersenyum, dilatih dengan AI. Mereka memproduksi stand 1.000 buah per hari. Murah tapi berkualitas tinggi. Dikirim ke Kenya bulan depan, jelas kepala pekerja. Saya berjalan melihat lini produksi. Suara mesin berdengung, tangan pekerja terampil. Bau logam bercampur plastik baru menguar. Sore itu, saya membawa putri saya ke puskesmas yang pernah saya kunjungi. Dia membantu memeriksa anak-anak. Anak-anak tersenyum lebar. Ayah, aku mengerti kenapa ayah berubah. Seorang gadis kecil berlari ke arah saya. Om dokter, aku sudah sembuh. Saya memeluknya. Ayah bangga padamu, nak. Malam itu, saya duduk di bawah pohon beringin di rumah saya. Sinar bulan menyinari daun-daun perak berkilauan. Angin bertiup pelan, membawa suara jangkrik. Saya menulis surat kepada teman-teman bisnis di Amerika. Datang dan lihatlah ke sini. Ini bukan keajaiban, tapi sistem yang dibangun di atas kasih sayang dan inovasi. Kita semua bisa melakukannya jika kita membuka hati. Beberapa teman datang, mengunjungi pabrik, menambah investasi, yayasan berkembang pesat, mengirim tim medis untuk membantu negara-negara tetangga. 1 tahun berlalu, saya berdiri di panggung konferensi internasional di Jakarta, aula besar, bendera berbagai negara berkibar, tapi tidak ada bendera Indonesia yang mencolok. Saya tersenyum dalam hati. Kesehatan bukanlah komoditas, melainkan hak, kata saya. Indonesia mengajari saya bahwa inovasi sejati berasal dari hati yang terhubung, bukan keuntungan. Tepuk tangan bergemuruh. Dr. Bima Santoso duduk di barisan depan tersenyum bangga. Di belakang panggung, putri saya berlari ke arah saya. Ayah, aku lulus kedokteran. Aku akan bekerja di pedesaan. Saya memeluknya. Ayah bangga padamu, nak. Saya melihat pohon beringin di luar jendela. Akarnya menjulur semakin dalam, cabangnya melindungi kehidupan. Saya telah berubah selamanya. Dari orang sombong yang meremehkan Indonesia, menjadi orang yang rendah hati yang melihat nilai kasih sayang dan kebijaksanaan. Inilah keajaiban sejati, bukan mesin, melainkan hati manusia yang saling terhubung. Saya tersenyum, berterima kasih kepada Indonesia.